Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar RRI dimanapun berada, di hari yang ke-8 ini, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kasih sayangnya lah maka kita selalu dicurahkan akan rahmatnya, maghfirahnya, berkahnya, dan diberikan kelapangan kepada kita untuk melakukan amaliyah yang berguna, serangkaian untuk membentuk sikap pribadi kita, mendidik diri kita di dalam bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini. Salawat dan salam sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada kita syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Pemirsa RRI yang dirahmati Allah, di kesempatan yang mulia ini sama kita mengambil hikmah surah Al-Baqarah ayat 183 yang menjadi ayat yang bersahabat dengan kita di bulan suci Ramadan. Ayat yang selalu disampaikan oleh para mubaligh, para penghikmah, atau orang yang biasa saja, bahkan sampai pada anak-anak. Dalam kaitan dengan ini, maka poin apa sebenarnya yang harus kita dapatkan dari ayat tersebut? Jadi kurang lebih Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sepintas bagi mereka yang tahu tentang ayat ini, sudah pasti dengan enteng untuk melafazkannya, ayat-ayatnya, makhrajnya, tajwidnya, dan yang berkaitan dengan. Tetapi ada yang lain tidak mengetahui, bahkan tidak memahami dengan hal tersebut. Maka dengan keberadaan, kesederhanaan, dan kemampuan yang ada pada diri kita, maka saya menyampaikan ada 3 hal yang pokok di sini yang perlu kita ketahui. Yang pertama tentang amanu itu sendiri. Artinya bahwa Allah memanggil dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina. Di sini tafsiran ulama mengatakan tidak ada batasan. Apakah imannya penuh, imannya setengah, ya, atau imannya yang mandek-mandek. Semua diajak. Ya ayyuhalladzina amanu. Diajak oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, saumnya. Kutiba alaikumusya. Maka semua yang dipanggil ini, kata Allah, itu diwajibkan. Aku, kata Allah, wajibkan serangkaian untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Sehingga dikatakan bahwa jika kamu berada pada bulan tersebut, maka berpuasalah. Jadi berpuasa di sini adalah merupakan media yang Allah berikan di bulan suci Ramadan, serangkaian menjadi madrasah bagi keimanan kita kepada Allah dan kesadaran berfikir kita kepada Allah, serangkaian memperkuat tauhid kita kepada Allah. Jadi puasa di sini coba kita bayangkan, hal yang halal pun pada saat siang harinya tidak bisa kita makan, jangankan makan. Sesuatu
yang sudah pasti pada saat kesendirian sudah punya peluang untuk dapat kita makan, tapi dapat kita minum, dapat kita lakukan, tapi kita tidak bisa melakukan, padahal berada pada kesendirian. Itulah yang dinamakan dengan kesadaran keimanan kita dan kecerdasan berpikir kita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal mudah bagi kita. Inilah ketukan-ketukan bagi mereka, panggilan bagi mereka yang memiliki nilai keimanan. Apakah hanya sekedar sebatas percaya, ataukah memunculkan kesadaran pada kepercayaan itu dengan menggunakan akal yang sehat, membenarkan kebesaran Allah dan mengakui akan kedhaifan kita di mata Allah dengan komunikasi langsung dengan Allah di bulan suci Ramadan, yaitu puasa. Nah, dengan kesadaran iman yang ada pada diri ini, pada hati ini, dengan kecerdasan logika, akal sehat, pengakuan ketauhidan kepada Allah, maka inilah yang akan membuka kesadaran bahwa benar Allah menciptakan kita sebagai hambanya untuk selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Sebab di surat Al-Baqarah ayat 28 Allah mengatakan, "Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fal ahya thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un." Mengapa kamu ingkar kepada Allah, padahal awalnya kamu mati, kemudian dihidupkan oleh Allah, kemudian dimatikan oleh Allah, kemudian dihidupkan, dan kemudian kepada Allah pula dikembalikan. Apa yang menjadi andalan kekuatan kita? Semua yang kita adakan di muka bumi ini, semua yang kita miliki di dunia ini, semua tidak akan mengikut sertakan kita kepada Allah sebentar nanti. Maka puasa dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu membuka kesadaran keimanan kita dan kecerdasan akal tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serangkaian untuk masuk kepada 3 poin yang penting selain yang sebutkan tadi. Amanu, kemudian kewajiban berpuasa, yang ketiga adalah ketakwaan, yaitu la'allakum tattaqun. Inilah poin, inilah hal yang penting, inilah investasi kita dalam kehidupan. Karena di ayat yang terakhir surah Al-Baqarah 183 itu menyatakan la'allakum tattaqun, yaitu agar supaya kamu mendapat kebahagiaan, ketakwaan. Jadi takwa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Inilah hakikat daripada kehidupan, yaitu mendapatkan kebahagiaan, dekat kepada Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan di bulan suci Ramadan, berpuasa, kita sholat, kita tadarus, kita tarwih, kita zakat, kita sedekah, kita infak. Semua perlakuan-perlakuan ini kita tunjukkan pada diri kita, kita tunjukkan kepada halayak semua, sehingga memunculkan satu kesadaran iman kita kepada Allah dan kecerdasan kita melalui akal sehat yang Allah berikan. Maka insya Allah kebahagiaan hidup insya Allah kita raih. Karena la'allakum tattaqun, agar supaya kamu bertakwa, pada hakikatnya menjadikan kita menjadi seorang hamba yang berbahagia, berbahagia di dunia, bahkan berbahagia di akhirat. Sehingga ada doa yang selalu kita panjatkan, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hidup di dunia dan akhirat, kedua-duanya kita memohon kepada Allah hasanah, kebaikan, yang kemudian bermohon lagi untuk dijauhkan dari api neraka. Inilah pemirsa pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, 3 hal pokok dalam ayat yang tersampaikan tadi. Iman kepada Allah dan kewajiban berpuasa, sampai pada
ketakwaan kepada Allah untuk menunjukkan penghambaan kita, penghambaan diri kita di hadapan Allah dan kebesaran Allah yang maha mencipta seru sekalian alam. Inilah barangkali hikmah kajian subuh yang bisa tersampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Lebih dan kurangnya kami serahkan kepada Allah. Jazakumullah khairan katsira. Semoga amal ibadah kita sampai pada saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila qaumit thariq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.